Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dan selamat bersama-sama beribadah kategorial di GKP Bekasi. Oleh karena itu, saya mengajak jemaat Tuhan untuk memasuki saat teduh sejenak. Marilah jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Mari jemaat kita bersama bersatu di dalam doa. Ketika kami mengalami kesedihan dan ketika kami ada dalam kegundahan, Tuhan boleh hadir melalui cara Tuhan untuk menghibur dan menguatkan kami. Ketika kami ada dalam pencarian untuk mengetahui apa makna hidup, Tuhan hadir melalui sekitar hidup kami untuk menunjukkan dan menyadarkan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Sehingga kami tetap diberi kemampuan untuk boleh hidup dan melangkah di tengah masa sulit. Kami juga diberi hikmat untuk tetap sabar menghadapi segala macam pencobaan dan tetap berpengharapan akan hari depan yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, dalam pewartaan firman saat ini kami hendak menanti cinta Tuhan yang menyapa kami tidak hanya selalu dari hal besar, tetapi dapat hadir dari hal utama, yaitu pewartaan firman. Maka saat ini kami mengundang cinta Tuhan melalui Roh Kudus untuk menguasai kami, sehingga damai sejahtera itu boleh menguasai kami. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat, saya mengundang jemaat Tuhan untuk membuka Alkitabnya, diambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ucapan Syukur dan Doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia
yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah artikel yang menarik berjudul Friendship Save Life, atau persahabatan menyelamatkan hidup. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena menurut penulis artikel itu, relasi persahabatan menjadi ruang perjumpaan antara Tuhan dengan manusia. Dikatakan seperti itu karena penulis melihat bahwa tidak sedikit adanya kasus bunuh diri di Korea Selatan yang umumnya dilakukan bahkan oleh artis-artis di sana atau idola-idola di sana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sisi lain artis ini harus memuaskan harapan orang-orang yang menontonnya untuk mendapatkan kegembiraan. Tetapi di sisi yang lain ternyata artis tersebut mengalami kesepian karena tidak menemukan teman yang tulus untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika dia merasa sendirian, ketika dia merasa tidak ada orang yang mengerti dia, ketika dia merasakan bahwa dunia ini menjadi dunia yang sangat menakutkan karena tidak ada yang bisa dipercaya, maka artis tersebut memilih untuk bunuh diri. Nah, sehingga dalam artikel Friendship Save Life mau mengatakan bahwa persahabatan itu bisa menyelamatkan hidup. Persahabatan yang tulus, persahabatan yang murni bisa hadir untuk memberi diri, hadir bagi setiap orang-orang yang kesepian, hadir bagi setiap orang-orang yang merasakan betapa sedihnya kehidupan ini, baik mereka yang depresi oleh karena pekerjaan, baik mereka yang merasa kesepian oleh karena ditinggalkan orang yang terkasih, bagi mereka yang merasakan betul betapa hidup ini begitu sulit, seolah-olah tanpa harapan. Sahabat di sana hadir untuk menghadirkan pengharapan, hadir untuk menunjukkan bahwa cinta itu masih ada, hadir untuk menunjukkan dan menyadarkan bahwa orang itu, dia yang merasa kesepian sendirian itu, dia tetap berharga dan hidupnya sangat berarti dibandingkan dia harus bunuh diri. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kesadaran ini membuat teks yang kita baca barusan menjadi sangat bermakna. Pada pembukaan ayat atau pasal ini, Rasul Paulus menegaskan dengan mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini bicara tentang adanya kesadaran bahwa setiap kali Rasul Paulus mengingat persekutuan jemaat di Filipi, ternyata itu membuat Rasul Paulus bersyukur kepada Allah. Kenapa dia begitu besar rasa syukurnya? Karena Rasul Paulus sadar bahwa kebersamaan persekutuan yang hadir di jemaat Filipi itu membuat setiap orang di dalamnya menjadi berharga. Persekutuan yang ada di jemaat Filipi membuat setiap orang yang ada di dalamnya merasakan bahwa karya Kristus, Tuhan di dalam kasih, penyertaan, dan sukacita itu hadir. Tidak membuat setiap orang mengalami kesendirian. Oleh karena itu, kalau jemaat Tuhan melihat teks ini di ayat 3 tadi, aku bersyukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat kamu. Tetapi di ayat 4 dilanjutkan dengan apa? Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua,
Aku selalu berdoa dengan sukacita. Dan ayat 5 yang menjadi penting. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Berarti ada progres tentang pemberitaan Injil. Dan progresnya itu mengarah pada kasih setia penyertaan Kristus itu sendiri. Jadi walaupun Rasul Paulus ada di dalam penjara, walaupun Rasul Paulus tidak berjumpa secara langsung dengan jemaat di Filipi, tetapi kabar, update begitu ya dari surat menyurat, ceritanya begitu ya tentang pertumbuhan jemaat di Filipi, itu membuat Rasul Paulus sangat-sangat bersyukur. Sehingga jarak yang begitu jauh antara Filipi dengan penjara, keterpisahan secara fisik tidak membuat ikatan kasih mesra persekutuan itu terpisah. Rasul Paulus tetap dimampukan untuk mendengar kabar baik dari pertumbuhan jemaat di Filipi. Tetapi Filipi pun bersyukur karena Rasul Paulus tetap menyapanya dengan penuh cinta. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, maka di dalam kemesraan relasi antara Rasul Paulus dan juga jemaat ini, maka di saat yang sama ada doa dari Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi. Doa itu yang mengatakan bahwa ayat 9 dan 10, mari kita lihat. Semoga kamu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Lanjutannya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus atau Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi di dalam doanya Rasul Paulus tetap berharap bahwa jemaat ini tetap bertumbuh. Mari kita lanjutkan pada artikel yang pertama tadi. Friendship save life atau persahabatan menyelamatkan hidup. Rasul Paulus menemukan bahwa persahabatan, persekutuan, kemesraan itu hadir karena setiap orangnya peduli untuk saling menanyakan kabar, untuk saling memberi perhatian di dalam ketulusan. Dan dasar itulah di mana Rasul Paulus bersyukur pada Allah bahwa jemaat di Filipi tetap melakukan kasih walaupun Rasul Paulus tidak ada di sana. Maknanya bahwa persekutuan itu memampukan setiap orang merasa berharga. Persekutuan memampukan setiap orang itu merasakan kasih penyertaan Tuhan. Dari teks ini kita mengetahui bahwa Tuhan Allah hadir, ya, melalui persekutuan yang indah dan saling peduli. Kasih penyertaan Tuhan hadir, ya, bahkan setiap orang yang menanti kasih penyertaan Tuhan itu di dalam hidup yang boleh nyata, hidup persekutuan yang di dalamnya jemaat Filipi saling peduli. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tentu sekarang ini Anda dan saya mungkin tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena COVID-19. Tetapi rasanya yang menjadi makna penting dan utama adalah persekutuan relasi itu jangan sampai terputus. Rasul Paulus, ya, dia di penjara, terpisah secara fisik dengan jemaat di Filipi. Tetapi relasi mesranya tetap berjalan. Bahkan Rasul Paulus bersukacita atas jemaat di Filipi. Jemaat Filipi juga bersukacita karena disapa oleh Rasul Paulus. Bukankah interaksinya tetap jalan? Sekarang kita pun melakukan hal yang sama. KRT online, persekutuan kategorial online. Dan kita harus sabar dengan konteks itu. Asal ingat, persekutuan tidak terputus. Karena persekutuan ada makna persahabatan. Yang di dalam makna persahabatan itu kasih Allah hadir. Sehingga sekarang kita diajak untuk berani melakukan dan membagikan kasih persahabatan itu dengan cara yang baru. Saya bersama dengan tim Diakonia ketika mengunjungi jemaat yang sakit, karena kita tidak bisa datang ke rumah sakit, kita belum boleh datang ke rumahnya, maka video call WhatsApp itu menjadi sebuah sarana yang penting untuk tetap berinteraksi, menanyakan kabar, dan mendoakan. Ya, tentu ada kepuasan yang berbeda, tetapi paling tidak sapaannya itu, interaksinya itu boleh nyata dan hadir. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, bukankah kita semua bisa melakukan hal yang sama?
Tentu kalau ditanya jemaat wilayah 1 sampai 12 demikian Pos Tambun dan Cigelang. Kalau KRT yang biasanya bareng-bareng sekarang udah digabung di Zoom lagi. Gimana itu rasanya? Ya pasti beda, tidak sama. Pasti rindu dong untuk makan, menikmati konsumsi KRT yang disuguhkan oleh tuan rumah di wilayahnya masing-masing. Ya, saya juga rindu untuk makan makanan Bapak Ibu, gitu ya. Tapi persoalannya belum bisa. Hanya ingatlah, jangan sampai keterbatasan kita ini mengurangi kemesraan kita. Kemesraan persahabatan tetap perlu dan harus hadir ada. Sehingga relasinya pun boleh terjalin dengan begitu indah. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu maka saya mengajak setiap kita melalui perenungan teks ini tetap mengucap syukur ketika kita mengingat momen-momen yang berharga dengan sahabat-sahabat kita di Persekutuan GKP Bekasi. Ketika kita mengingatnya, mesra, jangan disayangkan. Dulu kangen sekali kalau KRT bisa bareng-bareng, kalau misalnya kebaktian KPP atau Kompri bisa bersama-sama. Iya, kita semua rindu. Tetapi jangan disayangkan, dinikmati dan disyukuri. Sekarang kan gak bisa begitu. Gak apa-apa, kita ciptakan dengan WA. Kita ciptakan dengan Zoom bersama-sama. Sehingga kekangenan, kerinduan itu bisa terobati dengan teknologi yang sudah ada ini. Sehingga apapun kerinduan kita bisa terjalin dengan tujuan kemesraan kasih Tuhan itu tetap nyata. Maka marilah kita menumbuhkan kembali semangat persekutuan itu. Jangan patah oleh karena pandemi, tetapi tetap kokoh karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sumber sahabat, menghadirkan cinta kasih bagi setiap orang di sekitar kita. Maka rayakanlah kasih Tuhan itu dengan semangat berbagi kasih di dalam ketulusan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bagi setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Marilah dengan sukacita kita memberi persembahan, bisa dengan QR Code atau dihimpunkan di rumah dan hari Minggu dibawa ke gereja. Memuji Tuhan. Dari NKB 199, sudahkah yang terbaik kuberikan?
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih yang boleh dinyatakan bagi kami. Dan oleh karena cinta kasih itu, kami mau belajar untuk menyatakan diri menjadi sahabat bagi setiap orang. Kami mau berbagi kasih dan mesra walaupun di tengah-tengah pandemi yang tidak mudah. Tuhan, karena firman yang boleh kami dengar, kami juga belajar untuk mengucap syukur kepadamu di dalam persembahan yang boleh kami beri. Kami sadar kami memberi tidak sepadan dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tetapi kami mau belajar untuk juga bisa memberikan yang terbaik karena kasih Tuhan yang boleh menyertai kami. Tuhan, saat ini kami juga mau sungguh-sungguh berpengharapan kepadamu. Di tengah-tengah banyak isu, di tengah-tengah banyak pemberitaan, di tengah-tengah banyak sekali gonjang-ganjing politik, kami mau tetap berharap bahwa Tuhan menyediakan banyak keindahan. Dan kami mau tetap berharap bahwa karya Tuhan memampukan. Karena itu ya Bapa, tolong kami sebagai pribadi yang percaya pada Tuhan untuk boleh memiliki kekuatan dan pengharapan melangkah bersama dengan Tuhan, tidak putus asa dan percaya bahwa kasih Tuhan itu mesra bagi setiap kami. Karena itu mampukan kami untuk boleh di tengah-tengah pertanyaan, kegundahan hati untuk berelasi dengan orang-orang di sekitar kami sebagai sahabat. Memang kami lemah, kami rapuh, tetapi ajari kami untuk boleh saling menguatkan. Ajari kami untuk boleh saling memberi kasih, sehingga kami yang rapuh ditenangkan karena perjumpaan dengan orang-orang yang kami cintai, sahabat-sahabat kami di dalam persekutuan, atau bahkan mereka, teman-teman kami juga yang mengalami kerapuhan, boleh mengalami kelegaan karena berjumpa, berinteraksi dengan setiap kami di dalam cinta Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk boleh memiliki semangat kreatif, melakukan relasi dengan berbagai macam cara, baik melalui media Zoom maupun WhatsApp, sehingga apapun yang menjadi kerinduan dapat tersalurkan dan terbebaskan karena kami juga boleh berelasi dengan baik. Ya Tuhan, di dalam doa ini kami mau berdoa bagi setiap orang yang sedang sakit, sehingga di dalam karya Tuhan ada kesembuhan, pemulihan yang membuat saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit ini dapat dipulihkan. Berkati juga keluarganya yang mendampingi rekan-rekan kami yang sakit ini sehingga boleh tetap dikuatkan dan di dalam Tuhan ada pengharapan untuk dapat pulih. Kami juga mau berdoa bagi kondisi bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan boleh memampukan, Tuhan boleh menolong, sehingga apapun yang boleh dilakukan, apapun yang boleh diperjuangkan dapat menghadirkan sukacita di dalam Tuhan dan juga dapat menghadirkan pengharapan untuk dapat pulih di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang kesulitan secara ekonomi. Tuhan tolong, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memampukan, sehingga apa yang boleh tersedia, baik itu makanan, kesempatan kerja, baik itu berkat, kiranya boleh memberkati, menguatkan, dan juga menolong keluarga-keluarga, sehingga mereka tidak merasa kekurangan, tetapi senantiasa cukup, karena Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Ya Bapak, inilah doa kami sadari betul amat jauh dari kesempurnaan, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau percaya bahwa di dalam hikmat Tuhan memampukan dan memberi cinta kasih. Untuk itu kami nyatakan doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan pada saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam persekutuan dan berkat Yesus Kristus di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk hidup di dalam damai sejahtera, persahabatan dan kepedulian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Amin.
Terima kasih sudah terlibat bersama dalam ibadah kategorial saat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Selamat beraktivitas, selamat berpengharapan, dan berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.